Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Baik, kita pada pertemuan ke-9 ya, malam ini ya, materi pertemuan 9. Untuk UTS-nya udah pada dikumpul semua? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ya. Nah, materi kita ya pada pertemuan 9 untuk proses produksi dan rekayasa manufaktur ya. Di mana kita membahas tentang proses peleburan logam ya. Nah, PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, peleburan logam ini merupakan proses yang sangat penting ya dalam operasi pengecoran ya, sehingga kita dapat menghasilkan kualitas dari produk yang lebih baik ya. Nah, flux itu merupakan senyawa inorganik yang dapat membersihkan logam cair ya dengan menghilangkan gas. Kemudian tungku-tungku ya, tungku atau tanur ya, itu peleburan yang biasa digunakan dalam industri pengecoran logam ya. Ada busur listrik, induksi, crucible, dan kupola ya. Di mana masing-masing karakteristiknya adalah untuk busur listrik, karakteristiknya itu laju peleburannya tinggi, kemudian laju produksi tinggi, dan polusinya lebih rendah ya dibandingkan dengan tungku atau tanur lainnya. Kemudian memiliki kemampuan menahan logam cair pada temperatur tertentu ya untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini dia gambar dari tungku busur listrik ya. Kemudian kedua, induksi, di mana digunakan pada industri pengecoran kecil ya. Kemudian dapat mampu mengatur komposisi kimia pada skala peleburan kecil. Terdapat pada dua jenis tungku, ada coreless, frekuensi tinggi, dan core, itu frekuensi rendah. Digunakan biasanya pada pengecoran logam non-ferro ya, untuk induksi. Nah, ini dia gambar induksinya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah crucible. Ini digunakan secara luas ya pada proses pemanasan ya, di mana biasanya dalam keadaan diam ataupun dimiringkan juga dapat dipindah-pindahkan. Nah, crucible juga dapat terbagi ada crucible angkat, dapur pon tetap, dan dapur tukik ya. Nah, di mana pada crucible angkat ini ditempatkan di dalam dapur dan dipanaskan hingga logamnya mencair. Nah, kemudian logamnya melebur, crucible-nya diangkat dari dapur dan digunakan sebagai label penuangan ya. Kemudian kedua, dapur pot tetap ya. Di sini dapur tidak dapat dipindah, logam cairnya diambil dari kontainer dengan ladle. Kemudian yang ketiga adalah dapur tukik. Di sini untuk menuangkan logam cair dan diaplikasikan pada logam-logam yang ferro dan non-ferro ya. Nah, ini ada gambar yang A ini. A ini adalah gambar crucible angkat, yang B pot tetap, yang C dapur tukik ya. Nah, kemudian yang keempat kupola. Nah, di mana kupola ini terdiri dari suatu saluran bejana baja vertikal yang di dalamnya terdapat susunan bata tahan api. Terdiri dari susunan lapisan logam, kokas, dan flux ya. Di mana kupola juga ya beroperasi secara kontinu, menghasilkan logam cair dalam jumlah besar serta laju peleburannya tinggi ya. Nah, ini gambar yang kupolanya ya, tungku atau tanur kupolanya. Baik, demikian untuk materi kita proses peleburan logam.
Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Silakan sambil diaktifkan videonya, sambil saya rekam absensi kita. Oke, silahkan. Sudah direkam ya untuk absensi kita. Selanjutnya silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah paham nih semua? Gimana? Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Demikian ya. Kalau cukup, berarti ya kita dapat sudahi nih pertemuan kita ya pada malam hari ini ya. Baik, terima kasih semua atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang itu Tiba-tiba Malam. 5,3 padahal dia